Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah takdirkan kita berjumpa di tempat yang insya Allah penuh dengan inspirasi. SDT apa namanya? Prestasi cendekia yang insya Allah bisa menjadi acuan tempat belajar putra putri kita. Alhamdulillah, ini perdana KHI atau mungkin ada yang sudah paham ya, Quran Healing Internasional. Ini kumpulan dari para peruqyah. Jadi bahkan sebelum adanya lembaga-lembaga ruqyah atau apa namanya organisasi ruqyah yang lain, KHI ini yang mengawali. Setelah Arsi KHI, baru ada Rehafati, baru yang lain. KHI Internasional ini mewadahi para peruqyah syariah. Bukan hanya di Indonesia, alhamdulillah kita sudah ada di Malaysia dan sebagainya. Ini perdana kita mengadakan acara training stok candu ya. Mudah-mudahan di sini ilmu yang nanti bisa kita pelajari di sini bisa bermanfaat untuk kita, keluarga dan masyarakat kita. Dan insya Allah event ini KHI selama KHI Bekasi Raya, event-event seperti ini, event-event yang turunan dari tauhid dan Tibu Nabawi akan terus berlanjut. Jadi Pak Gianto mengawali ini ya. Kita sebetulnya sebelum ini kita hanya mengadakan training sifatnya ruqyah syariah, murni ruqyah syariah. Ini adalah pengembangan dari ruqyah syariah, benar ya? Ya. Karena alhamdulillah SCC ini masih satu perguruan juga semua ya, stop candu community ya. Insya Allah yang dipakai itu nggak jauh dari cara-cara ruqyah syariah. Nanti kita mempelajari bagaimana caranya. Doakan kami di KHI Bekasi Raya ini insya Allah akan mengadakan event-event yang bersifat pelatihan-pelatihan, bukan hanya yang berbasis ruqyah syariah, tapi semua pelatihan, training yang insya Allah berbasis tauhid dan Tibu Nabawi insya Allah akan kita adakan. Dan kalian tidak siap ya, insya Allah ya. Dan pesan saya ya sebelum acara ini dimulai, cuma membawakan satu pesan dari Syekh Ibnul Qayyim Jauziyah. Sumber penyakit dua. Sebelum kita belajar semuanya, ini perlu ditata hati kita ya, mudah-mudahan. Sumber penyakit hati itu banyak sekali. Ada marah, dengki, benci, kesel, dendam, sakit hati itu banyak. Tapi sumber dari itu dua. Supaya nanti arah pelatihan kita benar-benar niatnya lillah. Sumber penyakit hati itu juga ada dalam kitab Madarij Salikin bab pertama. Apa sumber? Sumber yang pertama adalah ilmu yang rusak. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan ilmu yang rusak. Semua apapun, pelatihan apapun, pelajaran apapun, pembelajaran apapun, tanpa berpedoman pada Allah dan Rasulnya, maka ilmu itu cacat. Dalam berkeluarga kita harus mengikuti ilmu apa kata Allah, kata Rasul. Dalam melakukan ekonomi kita harus mengikuti apa kata Allah, kata Rasul. Bernegara begitu. Ketika kita tidak mengikuti apa kata Allah, kata Rasul, maka hasilnya kesesatan, kata Ibnu Qayyim. Menghasilkan kerusakan dalam ilmu. Termasuk kita. Ada acara yang semacam ya, selevel untuk menghentikan candu. Nanti dibahas banyak ragam cara. Ada yang dengan cara EFT, ada yang dengan cara hipnosis. Itu sesuai panduan Allah dan Rasul tidak? Nanti dibahas sama Ustadz Abi Akila. Maka ketika semua ilmu apapun nanti ketika kita lepas dari pelatihan ini, ketika lepas dari pelatihan ini kita mau belajar ilmu apapun, harus ada barometer Allah dan Rasul di dalamnya. Maka insya Allah ilmu kita kuat pegangannya. Insya Allah nggak akan sesat. Ekonomi tidak ikutin Allah dan Rasul, hancur. Sama negara kita ikutin Allah dan Rasul seperti ini, kacau balau. Nah itu nanti ya, lain cerita. Yang kedua, tujuan hidup
yang salah. Nah, kita tata nih, kita hadir di sini tujuannya apa? Balik lagi kata pesan guru kita Ustaz Nadif, yuk arahkan semua klien kita, semua marki kita, arahkan kemana? Arahkan menuju ke akhirat yang sangat luas sekali. Saya suka membandingkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu seperti setetes air, dan itu dunia setetes air, dan kehidupan akhirat adalah lautan yang luas. Jangan sampai dengan setetes air hidup kita dikorbankan. Akhirat yang seluas lautan itu dikorbankan demi setetes air. Alhamdulillah. Maka kita arahkan semua nanti klien kita untuk Allah dan Rasul. Apa sih nanti esensinya kalau kita sudah berhenti merokok, sudah berhenti narkoba, apa sih harapannya, tujuannya? Harus diarahkan untuk dapat ridhonya Allah. Ketika tujuan hidup kita tidak karena Allah dan Rasul, di sini tujuannya apa? Untuk mencari uang, ya boleh-boleh saja. Untuk bisa terapi, tapi niatkan ini sebagai ibadah kita untuk mengajak orang lebih bertauhid kepada Allah. Yang kemarin pembahasan di grup RLC bahwa arahkan klien kita untuk menuju Allah. Ada orang, ya nanti kalau cerita saya panjang ya, cukup sampai sini aja. Jadi ketika tujuan hidupnya tidak ke Allah dan Rasul, tujuan hidupnya tidak akhirat, tujuan hidupnya tidak mencari ridha Allah, yang terjadi apa? Ketika tujuan itu tidak tercapai hanya sebatas dunia, tujuan maka yang terjadi apa? Ketika tidak terjadi, yang terjadi adalah kecewa. Yang terjadi adalah amarah. Kata Ibnu Qayyim, kemarahan terjadi ketika tujuan hidup tidak tercapai. Ini setan masuk. Dari tujuan hidupnya yang tidak karena Allah, maka banyak setan yang menyelusup di sini. Maka yuk, yang pertama, jadikan ilmu kita berlandaskan Quran dan Sunnah. Yang kedua, niatkan tujuan hidup kita lillah, mencari ridha Allah. Pertanyaannya apapun yang kita lakukan di dalam mind kita, dalam pikiran kita, dalam akal kita, dalam batin kita bertanya, ini Allah ridha Allah. Bapak bertanya dalam hati, saya duduk di sini Allah ridha Allah. Saya duduk di sini Allah ridha Allah. Saya dengar Abi Fakih ngomong Allah ridha Allah. Saya berpikir negatif kepada Abi Fakih yang ngomong di depan saya Allah ridha Allah. Saya nggak tahu hati Bapak Ibu. Allah ridha Allah ketika memandang saya tiba-tiba ada perasaan negatif. Allah ridha nggak ya? Ada komentar buruk, Allah ridha nggak ya? Saya tidak ingin dianggap baik, cuma pertanyaan itu harus selalu dalam saya mengajar kepada marki saya seperti itu. Ini saja, saya minta doanya, mudah-mudahan pihak Bekasi Raya bisa konsisten, bisa komitmen untuk memperdayakan umat lebih baik lagi, berkualitas, dan kita menjadi insan-insan yang insya Allah luar biasa, bisa menjadi insan-insan pendakwah yang bisa menyampaikan dengan keahlian kita, bukan sekedar menghentikan orang merokok, menghentikan orang narkoba, menghentikan orang game, menghentikan orang macam-macam, tapi arahkan intinya semua adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Durasi bicaranya juga tercepat-cepat karena langsung ngebut dipanggil, langsung ngebut di jalanan. Saya kira cukup ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya kembalikan kepada yang punya acara. Saya punya acara juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mau jalan-jalan. Enggak. Ya, jazakallah kepada Ustaz Abi Fakih yang telah menyampaikan sebagai kata sambutan dari KHI Bekasi Raya. Ya. Jadi memang ini acara rancangan kita adalah acara KHI, dan kita akan mengemas acara-acara lain tentunya di tempat ini insyaallah. Ya, baik. Sekali lagi selamat datang pada peserta yang baru sampai. Ada juga beberapa orang, ada kurang lebih 2 atau 3 orang lagi yang belum datang. Insyaallah mudah-mudahan kalau memang tidak ada halangan, angkat semua kecuali yang masih tidak bisa hadir.